pelajaran tidak penting. Karakter jauh lebih penting. Kamu mau berapa lagi? 20 lagi. Aku 20. Ya udah berapa? 10. Oke, 10 lagi ya. Sepakat? Oke. Udah 1. Padahal itu belajar menghitung. Itu yang saya katakan sambil menyambil. Iya, tapi ini telepon saya. Kamu tidak boleh ambil telepon saya. Kalau tidak saya bilang kamu ke kepala sekolah. Namanya juga orang timur ya. Darah sudah di sini, sudah mendidih. Pada beberapa tahun belakangan ini, marak sekali dibicarakan tentang pendidikan di Finland. Dan banyak sekali orang yang mencoba pergi ke sana, mencoba mendapatkannya walaupun mereka perginya hanya beberapa hari. Tapi sebagian orang rasanya mendapatkan sesuatu. Hanya saja perlu pendalaman dan aspek how-nya bagaimana pendidikan di Finland itu. Dan Finland terbukti ternyata berhasil keluar dari berbagai serangkaian persoalan-persoalan sosial yang nanti akan kita bahas. Sehingga kemudian kita bisa menyaksikan hasilnya. Bahkan kemudian kita bisa menyaksikan bahwa skor Program for International Student Assessment, jadi bagaimana dilakukan assessment terhadap para student dibandingkan, dan hasilnya Finland itu adalah sebagai negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. Dan kemudian ada survei lain yang membanding-bandingkan juga tentang tingkat kebahagiaan. Tingkat kebahagiaannya katanya tertinggi di dunia. Jadi saya penasaran, dan hari ini saya kedatangan tamu. Selamat datang Ibu Desiree Luhulima. Ya, saya tidak sengaja bertemu pada saat rombongan Ibu Desiree sedang mampir ke Breezy Cafe di Rumah Perubahan Jakarta Escape bersama rombongan ibu-ibu, dan ada ibunya mahasiswa saya. Ya, dan kemudian nenek-nenek yang fit ini ya datang bertemu dengan saya, ngobrol, dan akhirnya saya dikasih sebuah buku berjudul Wujudkan Anak Bahagia. Ini bukunya bagi Anda yang ingin mencari, dan hari ini kita bicara dengan penulisnya yang waktunya tidak banyak. Kapan kembali ke Finland, Ibu? Saya kembali tanggal 29 Juli. 29 Juli, berarti sebentar lagi ya. Sebentar. Jadi hanya 1 bulan lebih. Ya, mengisi musim panas. Mengisi musim panas. Kalau di sana musim panas orang nggak kerja ya? Tidak. Nggak kerja ya? Berlibur, email pun nggak dijawab ya? Tidak dijawab. Udah otomatis dijawab ya? Maaf, sedang berlibur gitu sedang ya? Berlibur. Sedang berlibur. Berarti Juni-Juli seluruhnya kosong. tidak? Kosong. Apa yang dilakukan selama libur biasanya oleh keluarga-keluarga di Finland? Ke rumah musim panas, Kesämoki. Kesämoki? Kesa itu musim panas, Kesämoki. Moki itu cottage atau barbecue, mancing, ngebor, danaunya itu musim dingin. Iya, itu di musim dingin. Berarti barbecue dan mancing. Mancing. Wow. Perahu. Memancing. Lalu mengasap ikan. Gimana nggak bahagia hidup begitu? Bahagia sekali ya? Ya, kebahagiaan yang mereka dapatkan itu karena mereka bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam. Dan Finland ini adalah negara dengan ribuan danau, betul? Ribuan danau. Ribuan danau. Ada ribuan danau. Kalau di setiap tempat kita nengok sedikit ada danau, di situ orang berenang. Dan mereka sangat dekat dengan alam karena 70% tanahnya itu gunung dan hutan. Bukan begitu ya? Gunung bukit ya, karena bukit. paling tinggi 200 meter. 200 meter saja. Oke. Tapi itu bekas magmanya banyak sekali di sana. Sudah membatu. Jadi di situ yang indah di Finland adalah bebatuan yang berlapis-lapis hasil dari keren. Kalau Rini, Ibu Rini, ibunya salah satu pujaan masyarakat Indonesia ya, salah satu artis Indonesia ya. Iya, dia katakan adalah it's so sexy. Itu bukit-bukit batu-batuan yang terekspos di pinggir jalan ketika kalau di foto warnanya agak biru gitu ya, coklat biru gitu coklat merah gitu. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena saya membaca beberapa halaman di depan ini, langsung saya terbayang lagi liburan ya, enak bener nih cerita seperti ini ya, bahwa Finland ini negara yang seperti ini, dan kemudian diceritakan alamnya bagaimana. Kalau musim dingin mereka itu menikmati musim dingin, ski di mana-mana. Bahkan danau yang membeku itu mereka nikmati, mancing lagi. Bikin lubang, masuk ke sauna. Nyemplung. Masuk, keluar ke sauna lagi. Dan itu sauna. Ini 0 derajat. Oke, baik.
Baik, kita bicara tentang pendidikan dan saya kalau ditanya sama teman-teman saya suka bilang apaan Finland. Anda bilang pendidikannya hebat tapi tingkat bunuh dirinya tertinggi loh, saya bilang begitu. Jadi saya pernah bilang tingkat bunuh dirinya tinggi dan saya cek memang tingkat bunuh dirinya tinggi. Saya sempat lihat beberapa statistik di sini. Ini disebabkan secara historis pada waktu mereka pulang perang dan kemudian banyak laki yang menderita mental health dan mereka tidak terbiasa membicarakan soal kesehatan mental pada orang lain sehingga tekan dan ditambah lagi dengan seasonal effect karena the long dark winters in Finland. Ya, musim dingin yang beku panjang sekali ya. Tahun 90-an ini melebihi 30/100.000 sampai menjadi 15,3 pada tahun 2019. Akhirnya bisa ditekan menjadi separuhnya. Dan sementara di negara-negara Asia sekarang kita mulai mendengar banyak sekali kaum muda menderita kesehatan mental, merasa depres. Artinya selangkah menuju bunuh diri yang tinggi. Kita bicara dulu tentang kenapa bisa diturunkan di Finland. Mereka mengganti sistem pendidikannya ya. Jadi tadinya kan ya tadi selain akibat dari perang dan sebagainya, memang musim dingin yang panjang dan gelap itu sesuatu Nggak ada matahari, nggak ada hope ya. Depres kita tertekan gitu ya. Karena gelap, bangun pagi sudah gelap, tidur malam lebih gelap begitu ya. Tetapi kemudian mereka menyadari itu, kemudian mereka mengubah sistem pendidikannya dengan mengangkat kecerdasan, kemampuan, kompetensi di kecerdasan sosial itu ditingkatkan. Jadi sekarang itu digeser. Jadi tadinya kan pernah ada era di mana semuanya itu kompetitif, gitu ya, juara ini, juara itu, juara kelas. Itu secara tidak sengaja itu membuat orang menjadi individualis karena mereka hanya sekarang itu dirombak. Individualis, tertekan. Kalau orang lain lebih berhasil, kita dikatain anak bodoh. Ya, seperti itu. Dan mereka kemudian menyadari itu, kemudian mereka mengubah. Sekarang lebih difokuskan kepada kecerdasan sosial, paling tidak punya teman tidak sendiri. Karena kompetitif itu biasanya yang individualis itu akhirnya memisahkan orang dan dia hanya berkutat. Tapi di Finland itu pendidikannya itu sangat dinamis. Jadi mereka mengumpulkan data selalu untuk dievaluasi ini. Jadi sifatnya berputar profesional. Jadi mana yang kurang, gimana cara mengatasinya. Cepat ya mereka selalu mengadopsi. Dijalankan, tidak berhasil, cek di mana kelemahannya, ya begitu terus seperti. Jadi dinamis berputar. Tidak seperti kita ya, kalau ganti pemerintahan baru ganti kurikulum. Kurikulumnya bergonta-ganti, tapi kurikulum intinya tidak. Jadi Pancasilanya tidak ganti, tetapi pada waktu diterapkan jadi kurikulum sekolah atau kurikulum setempat itu kan otonomi kota. Teknisnya mereka adjust gitu ya. Baik, saya bisa bayangkan musim dingin panjang, berapa bulan ya musim dingin? Itu Oktober saja sudah fall kan? Daun-daun rontok, angin mulai kencang, Halloween. November hantu-hantu keluar katanya. Terus mereka mulai melakukan ritual-ritual tertentu dan mulai dingin menusuk. Dan kemudian dinginnya tinggi ini sekali, dalam sekali. Minusnya luar biasa. Jadi dari November sampai bulan Mei. Oh, panjang sekali. Saljunya hilang. Bulan April kemarin, bulan Mei jatuh lagi salju setinggi gitu. Jadi saya bisa bayangkan, tadi saya katakan keadaan cuacanya begitu membuat orang terkurung di rumah, tidak bisa bermain dengan teman, tidak ada yang membantu kita untuk memahami dan memperbaiki diri kita, tidak ada kecerdasan emosional dan sosial. Kalau pada waktu itu sebelumnya, kondisi seperti itu sehingga kemudian direformlah oleh pemerintah karena angka bunuh dirinya juga tinggi dan kemudian mereka memperbaiki, mereka membuat suasana belajar yang bagaimana? Sebetulnya mereka penikmat alam. Jadi ketika itu hari yang panjang, itu hari yang dingin, mereka itu menikmatinya. Selalu begitu, menikmati Selalu menikmati. Mereka menanti pergantian alam dengan antusias. Karena setiap pergantian musim dengan antusias. Nah, pergantian musim ini, setiap musim itu ada
masing-masing kebahagiaannya atau yang dinantikan gitu ya. Apa yang Anda lihat perbedaan pendidikan di sini dengan di sana? Pertanyaan yang sulit. Sehingga kemudian semua bangsa melihat ke sana dan setelah pulang dari sana banyak teman-teman yang mengatakan, waduh, salah kita ngajarnya selama ini begini. Banyak orang yang terinspirasi. Apa yang dilihat perbedaan mengajar di sana dengan mengajar di sini? Misalnya di bawah ya, artinya di PAUD dan di TK dan SD kelas 1, kelas 2, itu biasanya mereka tidak mengajar ya, mereka mendidik gitu, mendidik karakter. Jadi itu mereka yang seperti gambar di buku ini saya secara terbalik. Yeah. Jadi mereka itu secara terbalik Jadi begini, anak-anak mau dididik apapun, main. Jadi metode belajarnya adalah selalu bermain. Bermain. Ketika terjadi sesuatu, itu diangkat. Jadi di kepala guru itu tematiknya ada, sasaran belajarnya ada tertanam. Tapi tidak dikeluarkan, tidak diberikan seperti itu. Bermain, lalu ditunggu. Ada satu yang sangat menarik yang saya pernah mengalami gini. Biasanya kalau mau tidur siang, seorang guru membaca buku cerita, gitu ya, anak-anak duduk. Dia baca atau sebelum makan siang, dia baca cerita. Tiba-tiba ada satu anak angkat tangan. Saya kok itu ceritanya bagus sekali ya. Itu orang bikin buku cerita bagaimana ya orang membuat buku cerita? Ini nggak ada di RPP nih, tidak ada di dalam rencana. Kemudian gurunya katakan begini, tunggu ya, tunggu, jangan kemana, saya ambil komputer saya. Dia ambil komputer, oke, sekarang kita mulai, kita buat cerita. Dari semua, siapa yang sudah punya judul? Siapa? Ini. Oke, semua. Oke, kalau gitu ada 2 ini. Siapa yang mau pilih yang ini? Siapa yang mau pilih kelinci dengan harimau atau mau pilih kelinci dengan singa? Oh, kelinci harimau. Oke, angkat tangan. Demokrasi masuk di situ. Pemilihan suara. Set, masuk. Oke ya, saya di komputer ya, saya ketik. Oke, kelinci dengan ini. Lalu siapa yang punya ide? Jadi itu langsung dari anak-anak yang keluar, itu langsung digarap, dipraktekkan, langsung jadi cerita. Jadi guru tidak boleh sudah punya target bahwa habis A maka B, B maka C, C maka D. Dia punya urutan. Di kertas seperti itu. Di kertas seperti itu. Di kertas seperti itu. Di tengah jalan ada sesuatu yang berkembang. Dia pakai. Jadi guru-guru itu jeli. Ada konflik, mereka pakai. Agak mirip dengan metode saya ketika bertanya pada Ibu Desi dan narasumber saya. Saya minta disiapkan oleh tim saya poin-poin, hal-hal penting tercatat ada di depan saya, poin-poin penting, tapi saya tidak terlalu mengikutinya, tapi saya dengarkan narasumber saya bicara apa yang disampaikan itu saya tangkap dan itu yang saya kembangkan. Kemarin mahasiswa saya ada program doktoral diminta untuk setelah dia melakukan studi kuantitatif, dia dapatkan angka, dia lakukan wawancara dan kemudian yang diwawancara adalah para pejabat, sehingga yang didapat bukan hasil wawancara, tapi adalah hasil apa itu ya? Seperti biasalah, pejabat-pejabat kalau memberikan kan hanya basa-basi begitu ya, sesuatu yang sifatnya adalah general, cari aman, tidak ini. Jadi akhirnya tidak bisa dipakai dan semua pengujinya protes. Oh, simpulannya kayak gitu katanya. Akhirnya mereka minta didalami lagi. Oke, kita lakukan wawancara mendalam. Mahasiswa saya datang kemudian muncul dengan pertanyaan 1, 2, minta approval. Saya bilang jangan begitu nanyanya. Kita pakai gaya wartawan saja. Gaya wartawan itu apa? Probing. Apa itu Pak probing? Probing itu adalah kita dengar, kita kasih satu pertanyaan pancingan, dia jawab, kemudian kita ambil. Anda cerita apa, saya ambil, saya kembangkan lagi begitu. Jadi dari tadi saya tidak lihat pointers yang disediakan untuk saya. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh para guru semuanya. Sampai sekolah kelas berapa itu begitu? Kan ini kalau di bawah mereka membentuk karakter ya. Ya, karakter itu kelas berapa sampai kelas berapa? Sampai kelas 2, kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu karakter semua? Karakter semua. Karakter itu apa? Yang masuk karakter di situ apa? Kejujuran, demokrasi tadi? Demokrasi. Respect terhadap orang lain? Iya, terus karakter belajar cara belajar. Oh, cara belajar, cara belajar. Oh, belajar hidup ini. Bahwa dalam hidup ini harus belajar setiap saat kita. Belajar, jadi mereka tidak konsentrasi di, katakan matematika. Mereka tidak konsentrasi di akademiknya. Ya. Mereka konsentrasi di
belajar cara belajar. Misalnya apa itu? Misalnya begini, jadi kalau ada guru bertanya, ada anak bertanya, Bu, ini ada pertanyaan ini bagaimana jawabannya? Oh, oke, coba itu kamu dari pelajaran yang mana? Pelajaran yang ini, oke. Halaman berapa? Oke, coba kamu baca lagi gimana? Dia baca lagi. Kemudian dia baca lagi, dia ini. Oke, jadi menurut kamu jawabannya apa? Oh, belum dapat. Oke, coba ulang lagi, kita sama-sama ya. Ini ada, kamu udah ngerti kalimat ini. Jadi dibimbing belajar cara belajar, tapi bukan kontennya tidak penting. Belajar memahami. Belajar memahami dan belajar berdaya baca juga. Apa itu berdaya baca? Berdaya baca itu mereka dari kecil dibacakan cerita. Dibacakan cerita sebelum tidur, dibacakan cerita oleh orang tua. Melatih imajinasi, melatih daya pikir sampai sampai umur 6 tahun TK biasanya mereka belum bisa baca. Dibacakan, tetapi mereka bisa memahami apa yang diceritakan. Bisa menceritakan kembali apa isinya. Jadi mereka bisa menangkap. Suka membaca. Akhirnya mereka suka membaca karena bagaimana itu rentetan huruf-huruf bisa menjadi sesuatu yang berarti seperti itu, akhirnya mereka tertarik untuk bisa membaca dan menulis. Dan juga tentu dalam karakter itu adalah belajar tentang antri. Katanya orang tua lebih takut anaknya tidak bisa antri daripada takut tidak bisa matematika. Iya. Jadi respect terhadap orang lain itu penting di sana. Respect terhadap orang lain. Misalnya contoh ya, main ayunan. Ya. Bu, itu dia nggak berhenti main ayunannya. Saya udah lama ini tunggunya. Ya, kamu sudah bilang sama dia. Ya, sudah, tapi dia bilangnya dia baru 20 kali. Oke, kamu sudah bilang berapa kali? Udah 3 kali. Oke, saya bantu. Katanya yang ini sudah ngantri lama dan dia sudah bilang minta kamu 3 kali. Iya, tapi saya baru. Oke, kita sepakat. Kamu mau berapa lagi? 20 lagi. Aku 20. Ya udah berapa? 10. Oke, 10 lagi ya, sepakat? Oke, udah 1, padahal itu belajar menghitung. Itu yang saya katakan sambil menyambil. Sambil main ayunan, sambil berhitung. Sambil berhitung. Sambil makan. Sambil mengenal makanan sendoknya itu. Ada berapa? Sendoknya ada berapa, gelas yang harus temannya ada berapa yang duduk. Lama-lama mereka ngerti sendiri angka ini. Iya. Tanpa harus tulis di papan tulis. Iya. Seperti waktu kami belajar kecil di sini. Iya. Karena kan kebanyakan anak-anak tahu angka tetapi tidak mengenal relasi dengan jumlahnya. 1, 2, 3. Oke, sudah 20. Oke, ganti. Kalau orang tua di kita caranya nggak begitu. Bu, itu aku mau main ayunan itu. Dia udah main lama. Ini anak siapa sih ini? Kemudian anak itu bilang, jangan lama-lama, gantian. Di sana nggak begitu. Gini, sasaran belajar itu dan semua yang itu adalah kesepakatan antara orang tua, pemerintah setempat, dan sekolah. Jadi semuanya seia sekata. Jadi ini komunitas, gitu ya. Jadi apa yang orang tua. Yeah. Nah, kemudian masalah timbul ketika ada imigran datang yang punya kultur yang berbeda. Kalau ada orang tua yang berasal dari negara yang terbelakang, ketika dia datang ke sana kan dia harus menyesuaikan diri juga dengan masyarakat di sana. Saya tidak mau menggunakan kata harus karena biasanya kata harus dihindari di sana ya. Tetapi diupayakan. Kata harus, kata dilarang, kata tidak, jangan, tidak boleh. Iya. Itu apa dihindari. Ya, kecuali kalau itu misalnya seorang anak memasukkan tangannya ke dalam listrik yang katakan mematikan, itu baru keras gitu ya. Jangan. Ya, atau ditarik dulu sebelum terjadi. Ya. Jadi guru itu yang tadi saya katakan profesional. Jadi anak ini di mana, dia perlu sampai mana, apa yang harus dilakukan, begitu ya. Jadi anak ini orang tuanya masih di sini, katakan ya, padahal maunya di sini. Jadi orang tuanya dipanggil, diajak diskusi, kami di sini seperti dicarikan jalan keluar. Jadi profesional itu, plan, do, act, check, itu study and check itu. Plan, do, check, action. Iya. Okay. Terus sampai tercapai tujuannya. Ya. Jadi, ada cerita yang menarik di mana saya baca itu di sini kalau tidak salah. Ketika Anda mengajar dan kemudian Anda memberikan evaluasi dalam bentuk ulangan.
Dan kemudian Anda berhadapan dengan murid yang tidak mau dinilai. Tidak mau mengerjakan ulangan. Tidak mau mengerjakan ulangan. Iya, dia dibuang di tong sampah. Jadi Anda kasih soal di kertas begitu soalnya, kemudian dia ambil, dia buang, dia remas, dia buang, tidak respect. Dia katakan dia tidak mau mengerjakan. Ketika saya tanya sama koordinator saya hanya tanya begini, sebetulnya kamu kasih ulangan untuk apa sih? Iya. Dia bilang ya untuk tahu dia bisa atau tidak. Iya, sekarang kamu bisa mengatakan tidak, dia sudah bisa apa? Ya, dia sudah bisa membaca, bisa membuat kalimat, membuat cerita pendek, dia bisa membaca, dia bisa mengerti apa yang dia baca, kemudian dia ya tadi menceritakan kembali, ya sudah, kan kamu tahu, jadi ulangan itu kan tidak terlalu perlu. Jadi diberi soal, diremes sama anak itu, dibuang, kita kaget, dan Anda kemudian datang pada mentor di sana, senior, dan kemudian dikasih tahu, kenapa kamu lakukan ulangan? Malah kita ditanya, dan kemudian kita bilang kita ingin mengevaluasi. Dia sudah sejauh mana? Oke, sekarang dia sudah sejauh mana? Sudah bisa ini, sudah bisa ini. Lantas mentornya mengatakan, kalau sudah tahu kenapa harus dites lagi? Begitu ya? Tapi tes tetap ada, tapi roh dari tes itu sendiri, roh dari ulangan itu sendiri berbeda. Kalau biasanya kan, kalau ulangan saya ingin mencapai nilai yang tinggi. Iya. Kalau di situ ulangan ya kamu isi apa yang kamu sesuai dengan apa yang kamu bisa. Ya. Yang kamu tidak bisa kamu tinggalkan. Lalu kemudian guru melihat, oke, berarti kamu di sini belum, di sini belum, di sini belum. Lalu kita mengolah sebagai guru mengolah. Oke, berarti ketika pelajaran berikutnya terhadap anak ini, poin-poin ini yang saya utamakan, yang dia belum mampu. Jadi ruhnya adalah bukan untuk memberikan nilai dia lebih pintar dari yang lain. Tidak. Tetapi ruhnya adalah untuk mengisi kekurangannya. Iya, itu tadi kata pintar. Kata pintar di Finland biasanya menghindari adjektif. Jadi mereka menghindari adjektif, yang mereka gunakan kata kerja. Jadi bukan dikatakan kamu pintar, tetapi kamu sudah bisa ya menghitung dari 1 sampai 10. Jadi kata kerjanya yang dipakai. Pencapaiannya. Bukan faktanya. Bukan hasil akhirnya. Bukan melabel. Bukan melabel. Bukan melabel anak dengan malas, rajin, cantik, dan sebagainya, pintar, pandai, tidak. Tapi, kamu sudah bisa ya membaca buku yang tebal segitu. Kamu jadi apa gitu. Dan mereka menghindari kalimat perintah. Nah, mereka jadi, menghindari. Caranya bagaimana? Sepatu kamu masih di situ. Jaket kamu masih di bawah. Jadi apa yang dilihat, fakta yang dilihat itu yang disampaikan. Selebihnya terserah anak itu. Silahkan mau berpikir. Jadi anak itu dipuji untuk berpikir, bukan orang suruhan. Jadi kalau dia mau pindahkan, dia pindahkan. Kalau dia tidak mau pindahkan, ya dibilang nanti guru orang akan bantu. Bisa jatuh atau nanti orang kalau jalan bisa tersengkat oleh sepatu kamu. Jadi mereka dihadapkan pada situasi, kemudian mereka berpikir. Diajak mengerti, diajak berpikir. Jadi memang dari awal itu perilaku yang diutamakan. Jadi saya pernah dengan grup kelas 1 kalau tidak salah ya. Karena sekolahnya sedang direnovasi, jadi mereka mengerjakan pekerjaan tangan di sekolah lain gitu ya. Jadi kita jalan kaki. Ketika di lampu merah, seorang anak mengeluarkan handphone dari kantongnya. Dan saya kebetulan ada di belakang, ini lampu hijau nyebrang. Jadi saya bilang, "Hei, kamu ngambil telepon kamu dari kantong kamu." Tiba-tiba dia marah sama saya. "Itu bukan urusan kamu. Ini telepon punya saya, bukan urusan kamu." "Iya, tapi ini kita di penyeberangan." "Iya, tapi ini telepon saya." Udah, kita selesai menyeberang, gurunya yang di sebelah depan mendengar. "Desire, ada apa tadi?" "Iya, ini kami nyebrang, tapi dia mengeluarkan telepon." "Betul begitu? Kamu mengeluarkan telepon?" "Iya, tapi ini telepon saya. Kamu tidak boleh ambil telepon saya. Kalau tidak, saya bilang kamu ke kepala sekolah." Anak umur berapa itu? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. 7. Kemudian gurunya dengan tenang. Itu yang profesionalismenya di situ. Saya namanya juga orang timur ya, darah sudah di sini, sudah mendidih gini. Otak reptilnya berbicara ya. Nah, kalau mereka tidak, mereka tenang, kemudian mereka ambil itu sebagai kasus untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Jadi mereka ambil gini,
menurut pasal segini-segini, apabila kamu dapat membahayakan teman-teman kamu, maka saya sebagai guru berhak untuk mengambil itu dari tangan kamu. Jadi demokrasi di sini ada law, ada aturan, ada hukum. Mereka dijelaskan. Jadi semua kasus sambil menyambil tadi. Semua kasus. Terus saya dari belakang gini. Karena kan hanya 90 menit. Kita di perjalanan aja sudah habis 15 menit. Nggak penting. Pelajaran tidak penting. Karakter jauh lebih penting. Ini persoalan kita. Saya baru saja membuat konten bahwa aspek non-ekonomi itu menjadi penghambat investasi di Indonesia. Dan inilah aspek non-ekonomi ini. Sementara kita adu pintar di situ, adu ranking. Dan orang tua bangga sekali. Sebetulnya sudah ditiadakan, tetapi kita masih ada di situ. Ya. Sebetulnya dengan Merdeka Belajar itu ditiadakan karena setiap orang unik. Setiap orang di dalam kelemahannya ada kekuatan, di dalam kekuatannya ada kelemahan. Dan itu dimasukkan sebagai komunitas saling bersatu. Tapi kita masih tetap matematika. Sadar tidak kalau misalnya di ranking, tolok ukurnya hanya 4 mata pelajaran, orang akan menjadi seragam. Matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. 4 ini. Dan orang menjadi seragam. Sebetulnya kita menyeragamkan orang. Menarik. Jadi kita bisa melihat betapa memang berbeda pendidikan di Finland. Dan dengan metode seperti itu, mereka berhasil membangun karakter bangsa. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ceritanya dengan cara seperti ini bisa mengurangi angka bunuh diri di sana? Tadi kecerdasan sosial tadi. Tapi harus ada pedomannya ini kan? Itu biasanya digarap setiap minggu ya. Apa nih perkembangannya? Apa nih dalam yang kurang? Dalam rapat-rapat. Jadi guru-guru kelas 1 rapat, guru-guru TK rapat. Ini apa nih? Ada peristiwa apa yang terjadi? Enak ya? Gitu. Mengajar begitu enak ya? Enak. Hidup. Dan kita pun sebagai manusia memanusiakan orang lain dan memanusiakan diri kita sendiri. Enaknya karena semua dibuat dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, bukan dari dirumuskan formulanya kemudian harus dikerjakan, tapi dari bawah dikumpulkan, guru-guru dikumpulkan, apa masalah kalian, ini semua dikumpul, diklasifikasi gitu. Kalau ini diterapkan di Indonesia, para guru selalu mengatakan, saya perlu bukunya, saya perlu pedomannya. Dan ini bukunya. Yang ada di dalam sini adalah hal-hal praktis. Jadi seperti tadi saya katakan rohnya yang belum dapat, di sini hal-hal praktis. Pada dasarnya sistemnya sama, semuanya sama, hanya rohnya yang belum dapat. Ibu Desiree Luhulima ini adalah seorang lulusan dari Fakultas Teknik UI, jurusan metalurgi. Jadi belajar tentang dunia logam. Sempat memberi kuliah di UI. Sempat 10 tahun. 10 tahun ngajar di UI, tapi terus kemudian pindah ke Finland, tinggal di sana, dan seperti tadi diceritakan, kemudian akhirnya terlibat dalam pendidikan, dan bukan hanya mengobservasi, tapi berada di dalam dunia pendidikan itu, mengajar dan memperbaiki, ditegur oleh siswa, memperbaiki, siswa juga memperbaiki, kemudian mendiskusikan dengan sesama guru, dan kemudian mendapatkan pemahaman. Jadi pemahaman ini yang diperlukan bukan karena membaca, menilai, memahami dari bacaan, tapi ini memahami dari apa yang dilihat sehari-hari selama di Finland di sana. Di Rumah Perubahan kami juga menghasilkan satu buku yang berjudul Sentra. Jadi metode belajar sentra, dan di PAUD Kutilang ini sebagai wujud pengabdian kami mengembangkan PAUD dan taman kanak-kanak untuk masyarakat di sekitar wilayah kami ini, dan itu bisa menjadi tempat percontohan. Jadi mungkin nanti kami perlu juga advis ya untuk melihat, karena ini lahirnya anak-anak yang kemudian juga bisa berkembang, dan di sini juga ada sekolah murid merdeka. Ya, saya baca tadi. Escape. Jadi ini bisa dimanfaatkan karena labnya banyak sekali. Ada aneka binatang di sini, satwanya cukup banyak, tanaman yang unik juga banyak. Ada danau di sekitar sini juga ada, walaupun danaunya tidak sama dengan di sana. Kami ada kerbau toraja juga 2 ekor di sini sepasang. Ada taman bunga dan tentu sarana-sarana belajar lainnya. Ya mungkin dari situlah anak-anak nanti bisa belajar. Terima kasih banyak Bu Desiree Luhulima, dan
Tidak ada kata lain adalah bahwa dalam mendidik manusia kita perlu memberikan dasar yang kuat dan belajar cara belajar karena setiap 10 tahun sekali di dunia ini dengan adanya AI, dengan adanya algoritma, maka banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. Startup sudah menjadi tumpuan harapan anak-anak muda, tapi kemudian juga hilang. Berarti anak-anak muda harus mencari pekerjaan yang lain lagi. Bayangkan kalau anak-anak ini tidak mempunyai kemampuan belajar, cara explore, menemukan hal-hal baru, mereka akan terperangkap. Tapi menurut hemat saya juga pada orang tua, terjadi pengangguran yang besar pada orang tua karena skillnya tidak update. Tidak memiliki kemampuan untuk belajar hal-hal baru yang dibutuhkan. Dan sayangnya, celakanya ini akan terjadi setiap 5-10 tahun sekali. Orang harus berganti pekerjaan, harus berselancar dalam gelombang-gelombang baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan gambaran untuk transformasi pendidikan dan memerdekakan bangsa kita yang tentu saja perlu untuk memperbaiki kehidupannya dan stay relevant.